Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la risalata ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-mayamin, amma ba'du. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, pada Jumat ini 28 Ramadan, saya Al-Faqir Ilallah ingin berbagi setetes ilmu dengan tema Zakatul Fitrah atau Zakatul Fitri. Semoga bermanfaat bagi saya dan bagi ibu, saudara-saudariku seluruhnya. Zakatul Fitri atau dibilang Zakatul Badan, ini adalah zakat hidup kita, zakat badan kita yang Allah telah beri sehat, Allah telah beri kekuatan dalam setahun, yaitu mengeluarkan apa yang kita makan dari makanan pokok kita. Indonesia yang kita banggakan ini mayoritasnya adalah makanan pokoknya adalah beras atau nasi. Jadi tidak boleh makanan pokok kita beras dikeluarkan sagu, dikeluarkan kacang kedelai, atau dikeluarkan jagung. Tidak boleh. Jadi apa makanan pokok kita sehari-hari, yaitu yang kita keluarkan. Begitu juga kalau beras yang kita makan itu adalah kalibernya tinggi, kita keluarkan dengan yang tinggi. Yang menengah boleh yang menengah, yang di bawah boleh yang di bawah. Tapi jangan sampai nanti makanannya adalah tinggi, yang dikeluarkannya adalah yang rendah. Tapi sebaliknya boleh Bapak Ibu, kita makan raskin atau beras bulog, beras yang sudah ada atau beras yang telah ada kutunya, kita makan ya. Yang banyak dadaknya itu ya, itu kalau kita keluarkan lebih baik dari itu. Kita keluarkan contoh anak daro, induk itu luar biasa, dibolehkan sangat oleh agama. Jadi zakatul fitri, zakat tahunan kita, zakat badan kita, kasarnya lah pajak kita kepada Allah. Cuma 12 teko. Orang Minangkabau bilang 12 teko atau 12 kali susu beras atau 1 sak kita keluarkan. Kapan kita keluarkan? Asal sudah masuk Ramadan kita sudah boleh dikeluarkan. Kita sudah boleh mengeluarkan. Sedangkan waktu wajibnya midhuru bisyamsi, dari terbenamnya matahari, min akhir Ramadan, itu akhir Ramadan. Jadi kalau sudah terbenam matahari akhir Ramadan, insya Allah nanti hari Ahad
terbenam matahari kita sudah dituntut untuk mengeluarkan zakat tersebut sampai imam masuk sholat nantinya di Idul Fitri. Apabila juga tidak dibayarkan, dosa besar telah kita pikul. Hati-hati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi kita keluarkan sudah dibolehkan dari awal Ramadan dengan makan pokok kita sehari-hari. Di sini ada beberapa masalah yang harus kita cermati. Sebagaimana dalam kitab Minhaj li Imam An-Nawawi rahimahullah, kita bacakan. Tajibu bi awwali lailatil 'Aid fil Adha. Jadi zakat fitrah ini diwajibkan mulai dari awal, mulai dari malam Id atau mulai dari terbenam matahari sampai imam masuk waktu sholat. Ini tuntutan wajibnya. Kalau tuntutan bolehnya silakan sebelum waktu tersebut, asal di Ramadan. Fatakhruju amman mata ba'dal ghurub duna man wulida. Diwajibkan mengeluarkan zakat dari orang yang mati sesudah terbenam matahari. Sudah terbenam matahari akhir Ramadan, saudara-saudariku, mati, wajib zakat fitrah. Duna man wulida, kecuali orang yang lahir sesudah terbenam matahari. Ada yang lahir sesudah terbenam matahari, ini tidak wajib zakat fitrah. Ini detail kalau nggak salah dalam kitab Busrul Karim atau mungkin dalam kitab Asy-Syaikh Al-Bajuri. Di situ menyebutkan siapa yang mati sebelum terbenam atau lahir sesudah terbenam tidak wajib zakat. Dan siapa yang mati sesudah terbenam atau lahir sebelum terbenam wajib zakat fitrah. Karena dalam kitab Busrul Karim syaratnya itu harus mendapati juzuk dari Ramadan dan juzuk dari Syawal. Apabila ternapi tidak wajib zakat fitrah. Contoh, dia hidup di awal Syawal, berarti dia tidak mendapati juzuk Ramadan, tidak wajib. Seperti itu. Orang yang mati sebelum terbenam, dia cuma mendapati Ramadan, tapi dia tidak mendapati juzuk Syawal. Jadi syaratnya dalam kitab Busrul Karim harus mendapati juzuk Ramadan dan juzuk Syawal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kepada siapa kita berikan? Nah, ini yang jadi masalah. Ini yang akan kita bacakan ayat Al-Quran surah Taubah ayat 60. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Shadaqallahul azim. Allah memulai ini asnaf ini 8, tak boleh ditambah.
Allah mulai dengan kalimat ayat yang ini, ayat 60 ini, innama adatul hasr. Jadi innama ini adatul hasr. Maksudnya apa? Hanya 8 ini saja yang boleh kita keluarkan. Hanya 8 ini saja yang boleh tempat mustahak zakat. Selain itu tidak boleh. Perhatikan, jangan nanti terlalu ingin pengen ya. Padahal harta zakat itu artinya pembersihan. Orang kalau rumahnya kotor dibersih, dipel. Jadi air dengan kotoran keluar itu namanya adalah zakat. Jadi harta yang dikeluarkan oleh al-muzakki yang berzakat itu harta kotor. Inilah Sayyiduna Hasan ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhuma merangkak dari rumahnya Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Dia mendapati sebutir kurma tamar, langsung diambil dan dia makan, dan langsung Nabi melihatnya dan mengambil kembali, mengorek kembali yang ada di mulut, sambil mengucapkan kata-kata kepada cucunya, ini tak halal bagi kita wahai cucuku. Ini zaman sekarang berebut untuk mencari harta zakat. Yang lebih gilanya, dia nggak ada mustahak di situ, dimasukkan namanya itu mustahak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang pertama adalah al-fuqara, innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin. Saya bahas dua ini karena mazhab bertikai dalam dua ini. Mazhabul arba'ah yang dikenal dengan mazhabul mu'tamad, yang dipakai oleh siapapun, mempunyai dasar usul kaidah mazhabnya luar biasa, sehingga mazhab tersebut terpelihara sampai sekarang. Walaupun mazhab-mazhab lain telah hancur, tapi yang 4 itu tetap kokoh sampai sekarang. Imam Syafi'i rahimahullah dan Imam Hambali ini bagaikan sang guru dengan santri. Imam Hambali bertahun-tahun dia mendoakan gurunya. Kata beliau kepada putrinya, matahari Syafi'i bagiku wahai putriku bagaikan matahari dunia ini. Imam Syafi'i pun luar biasa waktu mengunjungi rumah Ahmad bin Hanbal. Rumah Imam Ahmad bin Hanbal, dia memperbanyak makannya. Padahal Imam Syafi'i ini termasuk ulama yang makannya sedikit, tapi sampai di rumah Imam Ahmad dia makan banyak, karena pendapatnya rezeki yang paling halal di Baghdad ini adalah rezeki Ahmad bin Hanbal. Allah. Al-fuqara wal masakin. Jadi ittafaqa Asy-Syafi'i wal Hanabalah. Ittifaq Syafi'i dan Hambali bahwa fakir itu lebih miskin dari miskin. Karena itu Allah dulukan dia daripada miskin. Innamas sadaqatu lil fuqara. Jadi fakir ini lebih miskin dari miskin, lebih melarat dari miskin. Sedangkan Imam Hanafi dan Imam Malik bin Anas yang dikenal dengan Imam Malik, bahwa miskin itu lebih miskin dari fakir. Miskin menurut mereka berdua adalah lebih melarat dari fakir. Semoga Allah meridhoi orang yang beriman ini. Kemudian menurut Imam Syafi'i dan Hambali, yang dimaksud dengan fakir tidak punya apa-apa. Walaupun
tidak punya usaha, tidak punya kerja, cuma dapat makan, tapi tidak sempurna. Mungkin dapat makan pagi, belum tentu dapat makan malam, atau untuk yang dimakan di esok hari. Ini adalah fakir. Sedangkan miskin, orang telah punya usaha, punya kerja, dia punya usaha, punya kerja, tapi tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarganya yang wajib, sandang, pangan, rumah. Dia punya usaha tapi tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarganya, walaupun mereka itu dapat makan. Ini masih banyak ini ya. Ini banyak dari masyarakat. Apa nggak bisa lagi ini lebih ditingkatkan lagi standar minimalnya? Enggak, tidak boleh. Tidak boleh. Karena mereka ini ada. Fakir ini ada, miskin ini ada, tapi kita butuh usaha untuk mencari mereka. Dan mencari mereka itu adalah pahala. Dalil mereka itu masih ada sampai sekarang. Allah abadikan dalam Al-Quran, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, lain dengan Imam Hanafi dan Imam Maliki. Imam Hanafi, mereka lebih mendahulukan miskin dari fakir, karena miskin lebih miskin dari fakir. Miskin menurut Imam Hanafi tak punya apa-apa. Tak punya apa-apa. Sedangkan fakir membuat teori seperti ini. Contoh, apabila hartanya tidak sampai nisab, itu di harga itu berapa rumah nilainya, berapa pakaian nilainya, harganya, berapa piring-piring seluruhnya, rak-rak itu berapa jumlah, sandal kalau ada dijumlahin. Kalau nggak sampai nisab, nggak wajib, berarti dia kategorinya adalah fakir, miskin. Contoh nisab berapa? 60 juta sekarang ya, atau 40 emas. Tak sampai 60 juta, sesudah kita kira apa, kita kira rumahnya, kira apa namanya itu peralatan rumah tangganya, kita kira lagi contohnya pakaiannya, tak sampai 60 juta, digolongkan itu miskin. Dalam mazhab digolongkan itu fakir dalam mazhab Hanafi. Miskin lebih parah menurut Hanafi daripada fakir. Kalau miskin tak ada apa-apa, kalau fakir ada tapi nggak sampai nisab. Kalau Imam Maliki rahimahullah, yang dimaksud dengan miskin ini menurut Maliki seperti Hanafi, miskin lebih melarat dari fakir. Karena itu mereka dahulukan miskin. Miskin adalah contoh mau nyari uang 100.000, kebutuhan keluarganya cuma dapat di bawah 50.000. Itu adalah fakir. Itu adalah miskin menurut Imam Maliki. Sedangkan fakir cari 100.000 untuk kebutuhan keluarga dapat antara 50 dan 75. Itu namanya adalah fakir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengkayakan kita dengan iman dan ilmu. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin sedang mendengar saudara-saudariku yang dimuliakan Allah. Itu yang nomor 2. Kemudian asnaf yang lain adalah wal amilina 'alaiha, petugas zakat atau amil. Ini petugas yang ditunjuk oleh pemerintah seperti Basnas, Basda, atau amil-amil zakat kepunyaan yayasan. Ini termasuk juga amil. Ini hati-hati ini.
Bapak-bapak yang bekerja di Basnas, di Basda, jangan sampai bapak ibu berikan kepada yang bukan mustahaknya, karena segan kepadanya dikasihkan uang zakat, dosa besar. Karena dia adik kita ya, karena dia datuk di kampung itu, segan kasih, ini nggak ada dasar, dosa besar. Jadi hati-hati. Wal amilina 'alaiha. Sebenarnya hakikatnya adalah upah jerih payah mereka dalam mengumpulkan zakat. Kemudian yang keempat adalah wal mu'allafati qulubuhum, yang masih rentan hati, yang masih lemah hati, yang baru masuk Islam. Kita kasih, kita bagi semuanya supaya kuat hatinya, istiqamah dalam agama kita. Kemudian wa fir riqabah, orang yang telah ditulis hari kemerdekaan, ini yang susah dicari, nggak usah kita bahas. Kemudian wal gharimin, yang berutang untuk bangun masjid boleh berzakat, berutang untuk bangun rumah tahfidzul Quran boleh berzakat, berutang untuk bangun pondok boleh berzakat, berhutang untuk kebutuhan wajib keluarga, ini baru kebutuhan wajibnya. Berutang untuk kebutuhan wajib keluarga boleh dibayarkan zakat kepada, tapi bukan untuk kredit Honda, kredit mobil, kebutuhan wajib untuk beli beras berutang, untuk beli mangkok untuk tempat nasi berutang, untuk beli gas berutang, untuk sewa rumah berutang, ini boleh kita berikan zakat fitrah kepada mereka. Kemudian, tapi yang harus kita hati-hati ya, gharim di sini lain yang di Minangkabau ya, garin. Ini bukan garin yang dimaksud orang kita yang petugas masjid. Namanya garin, bukan garin. Kalau garin ini orang berutang. Hati-hati ini, garin. Saya garin, kalau kasih saya zakat. Kemudian wal gharimin wa fi sabilillah. Sabilillah ini jumhur ulama, wal muqatilu fi sabilillah, wal mujahid, berperang melawan kufar, melawan kufar yang menentang agama kita, yang memusuhi kita, yang di Palestina itu boleh, yang di Afghanistan, yang menyerang, mempertahankan negaranya, ya, mempertahankan agamanya, kita berikan zakat kepada mereka. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan wa fi sabilillah, orang yang menegakkan agama. Ini para ulama lebih memasukkan hal ini kepada talibul ilm. Boleh diberikan zakat kepada mereka kalau mereka nuntut ilmu agama. Kalau yang mereka tuntut lebih banyak umum dari agama tak boleh. Yang di SMP, yang di SMA, yang di perguruan tinggi, yang bukan basicnya agama, kecuali yang di ribat suatu pendidikan agama, cuma top agama, di bawah sedikit pondok, walaupun ada agama yang lain tapi sedikit. Ini boleh diberikan kepada mereka zakatul fitrah dengan kaul sebagian para ulama. Tapi yang luar biasa ajibnya ini, heran kita, ada juga ustadz menerima zakat. Saya pernah ditanya, Buya, ada apa? Ini telepon, saya menerima zakat kan? Saya jawab, atas nama apanya? Sabilillah. Saya kan pendakwah ya. Hilir mudik, masuk kampung, keluar kampung. Oh, Ustadz dikasih amplop nggak? Dikasih. Berarti saya lebih cenderung jangan dikasihkan zakat kepada mereka. Tapi kalau berdakwah tanpa pamrih seperti jamaah tabligh, kasih. Saya nyuruh kasih kepada mereka. Luar biasa mereka ini, saudara-saudara kita ini.
luar biasa, jak jempol mereka berdakwah tanpa mengajak manusia untuk sholat. Luar biasa, kita kasihkan. Tapi kalau ada yang lucunya udah PNS kerja ya, dari zakat, malu lagi lagi. Yang terakhir wabnis sabil, orang dalam perjalanan nggak ada uangnya lagi, putus uangnya. Ini seperti jamaah tabligh kita juga yang boleh bayar zakat. Mudah-mudahan boleh. Orang yang pergi silaturahim, pergi ke Mekah nggak ada lagi, pergi dari Mekah ke sini nggak ada lagi uang, boleh kita santuni. Tapi selain dari itu, janganlah sekali-kali kita mengharapkan harta tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkhususkan, membuat awal ayat ini surah At-Taubah ini innama, ini adalah tegasan Allah kepada kita. Jangan sekali-kali ditambah atau tidak mengenai sasaran kepada yang tepat. Jadi kepada kita semuanya, agar itu sangat kita perhatikan hal-hal yang mungkin yang bisa merusak. Ada sekarang yang berzakat ke masjid, ada yang berzakat ke anak yatim. Ini luar biasa, itu zakat nggak diterima, jatuh kepada infak. Orang telah menzakatkan, telah ngasihkan uang ke masjid atas nama zakat, jatuhnya sedekah. Yang menzakatkan atas nama ke anak yatim, jatuhnya sedekah, dan wajib dia ganti ulang di qadha dan membayarkannya kepada yang mustahil. Kaum muslimin, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, di akhir Ramadan ini kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah memberikan hidayah, memberikan taufik kepada kita semua, terkhusus wabil khusus kepada pemimpin-pemimpin kita, mulai dari jajaran bupati, gubernur, presiden, dewan perwakilan kita yang ada di Jakarta, di mana-mana. Semoga Allah berikan petunjuk hati untuk mengurus bangsa dan negaranya, supaya negara yang terbesar ini, penduduk muslim yang terbesar ini, menjadi contoh yang terbaik bagi umat manusia seluruh dunia. Mohon maaf minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassallallahu wasallam ala maulana Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.